Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah daring saya, mata kuliah Al-Quran. Dan saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang saat ini semester 1 ya. Kalau dulunya kalian di SMA, SMK atau MA, sekarang sudah kuliah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang mata kuliah Al-Quran ini dan apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ini. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sigit Sardianto. Saya tinggal di Agung Mulyo Salatiga. Untuk pendidikan saya S1 di Stein Surakarta, waktu itu masih Stein, sekarang sudah jadi UIN Raden Mas Said. Saya mengambil jurusan syariah, ahwalusasiyah. Kalau sekarang kalian di YN Salatiga ini hukum keluarga Islam. Untuk S2 saya di YN Salatiga mengambil jurusan ekonomi syariah. Mungkin itu saja untuk keluarga. Saya sudah berkeluarga dan punya 4 orang anak. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan masuk pada apa saja yang akan kita lakukan di selama satu semester ini. Apa saja sih yang akan kita lakukan dengan selama satu semester ini dengan mengikuti mata kuliah Al-Quran ini? Sebelumnya, dengan mengikuti mata kuliah Al-Quran ini, kalian diharapkan dapat mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid dan mampu menghafal sebagian ayat-ayat dan surat Al-Quran, yaitu juz amma, seluruh juz amma sebisa mungkin, terus ayat-ayat pilihan, juga surat-surat pilihan. Indikator kompetensi kalian dikatakan berhasil mengikuti perkuliahan ini yaitu jika kalian dapat membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, menghafal surat-surat dalam juz amma. Yang ketiga, menghafal ayat pilihan. Dan yang keempat, menghafal surat pilihan, misalnya Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan lain-lain. Jika kalian bisa itu semua, maka kalian dapat dikatakan berhasil mengikuti perkuliahan Al-Quran ini, dan nilai kalian dijamin A kalau bisa semuanya. Nanti kita selama satu semester ini saya akan memberikan materi terlebih dahulu, kemudian mungkin pertemuan ketiga atau keempat nanti kalian setoran hafalan. Jadi apa saja yang akan saya perkenalkan di mata kuliah ini. Yang pertama, review materi tajwid 1. Jadi dikatakan review karena saya yakin kalian sudah pernah mungkin di SMP atau di SMA atau di MTS atau aliyah sudah pernah mempelajari ilmu tajwid sebelumnya. Jadi nanti kita hanya mereview saja, review materi tajwid 1, yaitu tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti juga ada review materi tajwid 2, yaitu tentang hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Kemudian yang ketiga, review materi tajwid 3, yaitu hukum al dan tafkhim atau tarkik. Kemudian yang keempat, review materi tajwid 4, mat dan qalqalah. Terus yang kelima, bacaan-bacaan gharib dalam Al-Quran, imala, ismam, dan lain-lain. Nanti kita pelajari bersama. Kemudian nanti pertemuan ketiga atau keempat kalian akan mulai hafalan, yaitu pertemuan ketiga kalau bisa itu nanti Anas sampai Ad-Duha, hafalan ya, hafalan. Nanti kalau masih daring berarti nanti kalian bisa ini ya,
video call kepada saya untuk setoran. Kemudian kalau misalnya nanti sudah tatap muka, misalnya PPKM-nya turun menjadi level 2 misalnya, terus kita bisa tatap muka, itu nanti kita langsung setoran, kalian setoran di kampus. Tapi kalau masih daring nanti kalian bisa video call ke saya atau mengirim video atau video call gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh al-lail sampai al-balad. Nah, kalau sudah anas sampai duha selesai, nanti dilanjutkan al-lail sampai al-balad, kemudian al-fajr sampai al-a'la, kemudian at-tariq sampai al-insyikok, terus kemudian al-mutaffifin sampai al-takwir, terus yang ke-11 abasa sampai an-naba. Kemudian kalau sudah selesai semua surat di juz amma, kalian mulai menghafalkan ayat-ayat pilihan, yaitu Al-Baqarah ayat 255 ya, dan 284 sampai 286. Kemudian Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Terus Al-Maidah ayat 6, Al-Baqarah ayat 275 sampai 282. Kalau sudah selesai itu semua, kemudian kalian setoran hafalan surat pilihan. Surat pilihan ini boleh seluruhnya atau boleh memilih, yaitu antara Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, atau mungkin Al-Waqiah juga boleh. Surat pilihan ya, yang kalian anggap mudah nanti kalian setorkan. Untuk evaluasi scoring, yaitu yang dinilai dari perkuliahan ini, yaitu pertama keaktifan, tugas, sikap itu 20%, kemudian hafalan itu 20%, kemudian UTS 30%. Nah, kalau UTS-nya itu saya ganti setoran hafalan, berarti hafalannya itu nanti 50%. Tapi kalau ada UTS berarti ini insya Allah tidak ada UTS, jadi setoran hafalan itu saya anggap nilai UTS, jadi hafalan tuh 50% sendiri, UAS 30%, terus jadi totalnya 100%. Untuk perkuliahan kita nanti dilaksanakan 14 kali pertemuan. Perkuliahan pertama 7 pertemuan, kemudian UTS dilaksanakan mandiri pada pertemuan ke-8. Terus kemudian perkuliahan kedua 7 kali pertemuan. Terus setelah itu UAS dilaksanakan mandiri ya. Nanti bisa take home, atau mungkin kalau misalnya tatap muka ya nanti bisa di kampus ya. Komplain nilai, jadi kalau misalnya setelah mengikuti mata kuliah ini terus saya beri nilai kok kalian merasa nilainya terlalu tinggi, terus kalian mau komplain, ya boleh saja ya. Tapi biasanya kalau nilainya tinggi kalian diam-diam saja ya, atau nilainya jelek terus kemudian biasanya baru komplain. Nah, ini bisa dipertimbangkan maksimal seminggu setelah nilai akhir diupload di Siakat. Jangan setelah 1 bulan itu baru komplain, maka saya sudah tidak bisa mengakses, sudah di lock ya Siakat saya, jadi saya tidak bisa merubah lagi nilainya. Jadi paling lambat itu seminggu ya setelah nilai akhir diupload di Siakat. Kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan beretika. Pemberian nilai mutlak kewenangan saya yang telah dipertimbangkan berdasarkan kriteria scoring. Jadi saya tidak semena-mena ini ini saya tidak akan semena-mena, jadi berdasarkan kriteria scoring yang tadi saya sampaikan. Untuk contoh WA ya, ini misalnya mau komplain yaitu atau mungkin mau menanyakan sesuatu, contoh WA-nya seperti ini. Ini penting saya contohkan karena beberapa kakak kelas kalian dulu itu kalau SMS atau WA itu cuman Pak, kapan tugasnya dikumpulkan. Nah, itu membuat saya bingung, ini mengambil mata kuliah apa, terus semester berapa, kan saya harus ngecek ya.
yang bertanya itu siapa gitu. Nanti kan saya cek, oh apa ini kelas ini berarti eh, saya baru bisa menentukan. Jadi seperti ini. Assalamualaikum atau selamat pagi. Mohon maaf mengganggu Bapak Sigit. Nama saya Desi Ratnasari. Saya mahasiswa Hukum Tata Negara kelas A, B, C atau mahasiswa HKI kelas A atau B atau C semester berapa sebutkan. Terus saya ingin menanyakan kapan deadline kumpulan untuk tugas makalah tafsir atau kapan setoran hafalan. Nanti terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian jelas ya dengan penjelasan ini. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.